Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Cahyo Widarseno dengan NIM 642113322 dari jurusan Manajemen dari Universitas Sarana Informatika. Di sini saya akan melakukan 4 uji menggunakan SPSS, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji secara parsial, dan juga uji secara simultan dari data yang sudah diberikan. Yang pertama, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil penelitian dianggap valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dasar pengambilannya yaitu jika nilai R dihitung lebih dari R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Jika nilai R dihitung kurang dari R tabel, maka variabel pertanyaan tidak valid. Langkah-langkah uji validitas. Untuk data yang digunakan sesuai dengan yang sudah diberikan dan di kolom paling ujung kanan merupakan total dari kuesioner. Begitupun untuk data-data yang akan digunakan uji selanjutnya. Kolom yang paling kanan merupakan total datanya. Yang pertama, memasukkan data ke SPSS. Yang pertama itu buka SPSS statistik, pilih variabel view, lalu masukkan nama variabel sesuai dengan kuesioner. Dan yang ketiga, beralih ke data view dan masukkan skor jawaban dari responden. Dan yang kedua, menghitung korelasi person untuk validitas. Yang pertama itu klik analyze, terus korelasi, correlate, terus bivariate. Pilih semua item kuesioner yang akan diuji validitasnya. Pastikan metode korelasi yang dipilih adalah person. Klik OK, lalu perhatikan hasil output di jendela SPSS. Yang ketiga, interpretasi hasil validitas. Periksa kolom person korelasi dalam output SPSS. Interpretasi. Berikut nilai korelasi antara setiap item dengan total skor. Yang pertama itu kompen yang pertama 0,689 signifikan. Kompen kedua 0,789 signifikan. Kompen ketiga 0,834 signifikan. Yang keempat 0,797 signifikan. Semua item memiliki nilai korelasi di atas 0,3 dan dinilai signifikan kurang dari 0,05, sehingga semua item dinyatakan valid.
Yang kedua, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Gozali pada tahun 2005 menyatakan bahwa instrumen kuesioner dinyatakan reliable handal apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6. Dasar pengambilan keputusannya yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka instrumen kuesioner tidak handal. Uji reliabilitas. Langkah-langkahnya yang pertama menggunakan Cronbach alpha untuk reliabilitas, terus klik analyze, terus scale, terus reliability analysis, masukkan semua item yang telah lolos uji validitas. Pilih metode Cronbach alpha sebagai model reliabilitas. Klik OK, lalu periksa hasil output SPSS. Uji reliabilitas kompensasi. Uji reliabilitas dalam output SPSS ini menggunakan Cronbach alpha yang mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian. Interpretasi nilai Cronbach alpha 0,768, maka instrumen ini masuk dalam kategori cukup reliable atau acceptable sehingga masih layak digunakan dalam penelitian. Lalu selanjutnya menguji validitas dan reliabilitas untuk motivasi kerja X2 dan juga kinerja Y menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Hasil uji reliabilitas. Hasil uji validitas motivasi kerja X2. Semua item memiliki korelasi lebih dari 0,3 dengan total score, menunjukkan bahwa setiap item memiliki kontribusi yang cukup terhadap pengukuran variabel motivasi kerja. Nilai signifikan semua item di bawah 0,05, yang berarti hubungan antara masing-masing item dengan total skor signifikan dengan total skor signifikan. Dengan demikian, semua item motivasi kerja 1, motivasi kerja 2, dan seterusnya dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis reliabilitas.
Hasil uji reliabilitas motivasi kerja X2. Nilai Cronbach's alpha 0,786 yang berarti bahwa motivasi kerja pada penelitian ini memiliki reliabilitas cukup tinggi. Motivasi kerja ini dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian karena nilai Cronbach alpha berada di atas 0,7 yang merupakan batas minimal reliabilitas yang dapat diterima. Uji validitas kinerja Y. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item kinerja 1 hingga kinerja 6 memiliki korelasi persen lebih dari sama-sama dengan 0,3 dan nilai signifikan signifikan kurang dari 0,05. Ini berarti seluruh item valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas kinerja. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sama dengan 0,695 dengan 6 item. Interpretasi nilai 0,695 berada dalam kategori cukup reliable 0,6 sampai 0,7. Instrumen dapat diterima tetapi reliabilitasnya masih dapat ditingkatkan. Jika digunakan dalam penelitian, instrumen ini layak, tetapi sebaiknya dilakukan perbaikan atau pengecekan lebih lanjut untuk meningkatkan reliabilitasnya. Selesai sudah pengujian pengujian untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita melakukan uji SPSS secara parsial dan simultan. Uji parsial, uji T dan uji simultan, uji F adalah teknik statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji simultan atau uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pelaksanaan pengujiannya. Data yang digunakan merupakan total
data dari masing-masing variabel, yaitu total variabel komponen, total variabel motivasi kerja, dan total variabel kinerja. Yang pertama, input data ke SPSS. Buka SPSS dan masukkan data penelitian ke dalam lembar kerja. Pastikan setiap variabel diberi nama yang sesuai. Pilih menu Analyze, terus Regression, terus Linear. Masukkan semua variabel dependen ke kotak dependen dan variabel independen ke kotak independen. Klik OK untuk melanjutkan analisis. Interpretasi output uji parsial. Perhatikan tabel koefisien dalam output SPSS. Lihat nilai T dan signifikansi SIG untuk setiap variabel independen. Uji parsial, uji T, koefisien interpretasi, kompensasi SIG 0,401 lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Motivasi kerja SIG 0,820 lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Nilai B menunjukkan arah hubungan. Kompensasi B 0,176 dan motivasi kerja B 0,046 memiliki pengaruh positif. Tetapi karena SIG tetapi karena SIG lebih dari 0,05, pengaruhnya tidak signifikan. Kesimpulannya, secara simultan, motivasi kerja dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap kinerja. Secara parsial, kompensasi maupun motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Interpretasi output uji simultan, uji F. Perhatikan tabel ANOVA dalam output SPSS. Lihat nilai F, hitung, dan signifikan. Uji simultan, uji F, ANOVA dari tabel ANOVA diperoleh hasil F hitung 0,482, signifikansi 0,623. Interpretasi karena nilai SIG 0,623 lebih dari 0,05, maka model regresi tidak signifikan secara simultan. Artinya, secara bersama-sama motivasi kerja dan kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Sekian hasil pengujian saya yang saya telah lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.